Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat dalam belajarnya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini KM-nya siapa? Latifah, boleh untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini ya. Baik, terima kasih Latifah sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa aja? Badar sudah ada. Muzaki kenapa? Izin. Kemana? Oh, ke Lembang. Lalu siapa lagi? Syakila dan Daivan. Baik. Ya, baik. Ibu catat ya kehadirannya. Nah, selanjutnya, sebelum ke tujuan pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian hari ini menonton berita melalui media sosial? Misalnya TikTok. Apa? Menonton apa? Video banjir di mana? Di Kopo. Oh. Lalu yang lain? Iya. Oh iya ada ya. Kereta api cepat. Kopo memang banyak kejadiannya yang janggal. Apa? Oh iya, di mana? Di Kopo. Oh iya. Baik, iya. Baik. Nah, kalian kan sudah menonton berita ya. Karena perkembangan saat ini itu cukup pesat, jadi kalian tidak hanya menonton berita melalui televisi, tapi dengan ponsel yang kalian genggam juga kalian bisa melihat berita. Nah, sebelumnya pembelajaran sebelumnya itu kalian masih ingat tidak kita membahas apa saja? Pengertian teks berita. Apa itu pengertian teks berita? Teks berita adalah laporan yang berisi informasi mengenai peristiwa faktual. Nah, betul. Berita itu berisi informasi yang bersifat faktual. Lalu kemarin juga kita sudah membahas mengenai ciri-ciri dan kaidah kebahasaannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi jenis-jenis berita berdasarkan isi dan sifatnya dengan tepat, lalu menganalisis struktur berita dari mulai kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita, lalu menyajikan hasil analisis teks berita secara tertulis dan lisan bersama kelompok. Jadi nanti di akhir kalian akan diskusi kelompok. Nah, masuk ke dalam materi, yang pertama itu ada unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita ini 5W1H. Apa saja 5W1H? Apa? Di mana? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana. Nah, dari adik Simba tersebut itu termasuk ke dalam unsur-unsur berita. Yang pertama itu apa? Menjelaskan apa yang terjadi di dalam berita tersebut. Lalu di mana? Itu menyebutkan lokasi terjadinya peristiwa. Lalu yang selanjutnya itu siapa? Menjelaskan siapa saja yang terlibat atau terkena dampak. Misalnya yang terlibatnya itu pemerintah dan yang terkena dampaknya itu masyarakat. Lalu selanjutnya itu mengapa itu menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa. Lalu selanjutnya menjelaskan Nah, biasanya kan di berita itu dicantumkan ya Kompas TV pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 misalnya. Lalu yang terakhir itu ada unsur bagaimana. Ini itu memaparkan bagaimana peristiwa itu berlangsung, yaitu kronologi kejadiannya seperti apa. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis teks berita. Ada berapa jenis-jenis teks beritanya? Boleh disebutkan apa saja? Nah, jenis-jenis teks berita itu ada 5. Yang pertama itu berita langsung atau bisa disebut straight news. Nah, straight news ini sering kalian dapati, pokoknya sering kalian temui karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses peliputannya itu tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Iya, live, betul. Seperti misalnya di TV One. Itu kan live. Liputan langsung ya. Iya, betul. Nah,
macet. Baik, betul ya, itu termasuk ke dalam berita langsung. Selanjutnya itu ada berita opini. Berita opini ini berisi informasi mengenai ide pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Lalu yang selanjutnya itu ada berita interpretatif. Nah, jenis berita ini dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput. Jadi di dalam berita interpretatif ini dinilai lagi oleh wartawan apa hasil wawancaranya, seperti itu. Lalu di berita investigasi ini hampir sama seperti berita mendalam, jadi bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Wartawannya itu mengikuti penelitian seperti misalnya kasus pembunuhan. Nah, wartawannya juga ikut menyelidiki dan membuat berita. Tidak ya, Latifah tidak membunuh. Tidak boleh. Lalu yang terakhir itu ada berita mendalam atau in-depth news. Nah, in-depth news ini memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa, seperti analisis pakar. Jadi nanti wartawannya berdiskusi dengan pakar-pakar menurut para ahli seperti apa. Iya, bisa dengan pembunuh dan dengan polisinya ya, tidak dengan pembunuhnya saja. Takut dibunuh. Iya, nanti kasusnya bertambah. Nah, selanjutnya ini ada struktur teks berita. Ada berapa struktur teks berita? Apa saja? Siapa yang membacakan tiga-tiganya? Dila boleh. Dari kepala berita sampai ekor berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai light atau teras berita atau orientasi. Nah, kalau tubuh berita itu berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, kalau ekor berita adalah mencakup informasi yang tambahan. Dan ekor berita dihilangkan terhadap pokok berita. Baik, terima kasih Dila. Tepuk tangan untuk Dila. Nah, jadi seperti itu ya struktur teks berita. Kepala berita itu biasanya ada di bagian judul atau paragraf pertama dari teks berita tersebut. Nah, kalau tubuh berita ini biasanya lebih dari satu paragraf. Bisa dari paragraf 2 sampai 4, bisa dari paragraf 2 sampai 5 dan seterusnya. Itu menyesuaikan lagi. Dan di dalam tubuh berita itu biasanya menjawab dari unsur-unsur teks berita tadi, yaitu adik Simba. Itu termasuknya ke dalam tubuh berita. Lalu yang terakhir itu ekor berita itu berisi informasi tambahan yang bukan inti dari teks berita tersebut, jadi bisa dihilangkan. Nah, selanjutnya ini kita analisis dan baca bersama terlebih dahulu. Siapa yang mau sukarelawan bacakan? Tadi Dila sudah. Boleh Arina, silakan bacakan. Iya, 4. Yuk kita baca bersama. Kebakaran besar menghanguskan 300. kios pasar Senen, kerugian 50 miliar rupiah. Kebakaran hebat melanda blok 4 pasar Senen, Jakarta Pusat pada Kamis 6 Maret 2020. Dini hari pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios dengan cepat merambat dan menghanguskan ratusan kios dalam waktu kurang dari 4 jam. Kepala Dinas Gulkarnat. DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan 35 unit mobil pemadam dan 210 personel. Api baru berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa, namun satu petugas mengalami luka ringan. Sedikitnya 300 pedagang tekstil pakaian jadi yang sudah terbakar. Dinas Perdagangan DKI Jakarta memperkirakan total kerugian material mencapai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Perdagangan segera menyiapkan lapak sementara. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pastinya. Baik, terima kasih Arina. Tepuk tangan untuk Arina ya, sudah membacakan teks berita. Nah, selanjutnya itu ada analisis dari teks berita yang tadi. Bagian mana sih kepala, tubuh, dan ekor beritanya? Jawabannya adalah jing jing. Nah, yang pertama itu kepala berita ada di judul dan paragraf 1 dari teks tersebut. Kenapa judul dan paragraf 1 yang masuk ke dalam kepala berita? Karena di situ memuat inti informasi. Apa yang terjadi? Kebakaran di mana? Di Pasar Senen. Dan
pada pukul 2.30. Nah, itu kan langsung menarik perhatian pembaca ya, wah ada kebakaran di Pasar Senen. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu tubuh berita itu ada di paragraf 2, 3, dan 4 karena menjawab si adik Simba keseluruhannya dari siapa, mengapa, bagaimana. Lalu yang selanjutnya itu ada ekor berita. Ekor berita itu ada di paragraf 5. Karena itu paling bisa dipotong penyelidikan polisi, itu kan tidak masuk ke dalam inti beritanya ya. Nah, baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, Ibu harap kalian sudah mengerti ya, karena selanjutnya kita akan berlatih. Ibu punya LKPD, di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur, lalu yang kedua itu jenis teks beritanya, lalu yang ketiga itu struktur teks berita. Nah, ini Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Ya. Nah, untuk menjawab LKPD tersebut, Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi kalian, perhatikan terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalian perhatikan videonya dan catat apa saja yang ada di LKPD, apa saja yang ada di video dan catat di LKPD-nya. Paham sampai sini anak-anak? Baik, kita mulai ya videonya. Apakah terdengar? Langsung catat ya apa saja yang diinformasikan. Misalkan ini di presentasinya kita harus jadi kayak Enggak, bacakan saja ya hasilnya. Optimalisasi merupakan bagian dari kebijakan transformasi budaya kerja dan hemat energi yang mulai diberlakukan pemerintah pada 1 April 2006. Dengan optimalisasi program MBG, pemerintah memperkirakan bisa mengurangi hingga 20 triliun rupiah. Adapun hingga awal Maret 2026, Simak ya anak-anak. Devannya harusnya hadir ya. Perhatikan videonya. Nah, baik. Itu videonya ya. Apakah kalian sudah mencatat hasilnya? Sudah. Kalau sudah, boleh langsung ke depan dari kelompok yang mau kelompok mana dulu nih? Ya sudah, sesuai urutan saja. Boleh kelompok A. Yang tadi video kan, Bu? Iya, betul. Yang tadi video ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya anak-anak yang di depannya. Cihuy. Oh, baik. langsung saja pada jawaban yang sudah kami catat. Pada jenis beritanya berita langsung atau straight news. Bukti yang pertama itu berita menyampaikan informasi secara langsung dan aktual tentang kebijakan optimalisasi MBG tanpa analis mendalam atau opini pakar. Yang kedua, Lalu informasi disajikan secara ringkas dengan apa adanya, hanya melaporkan fakta dari 6 menjadi 5 hari lalu 1 April 2022.
Baik, terima kasih ya kelompok Cihuy. Tepuk tangan untuk kelompok Cihuy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh selanjutnya kelompok kelompok B. Ayo. Ibu tuh gak sabar. Kayak muka itu. Kelompok kita apa? Apa? Gak usah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 alias kelompok Yeli. Ya Allah. Kenalkan saya Fatima. Saya Khadijah. Saya Maimunah. Masya Allah. Ya, struktur teks berita ada yang kepala itu ditunjukin di paragraf 1. Yang kedua itu ada tubuh berita. Paragraf yang ditunjukin itu paragraf 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk ekor berita ada di bagian paragraf 5, paragraf terakhir. Ya, penjelasannya teknis sesuai hari MBG dengan kehadiran siswa di sekolah. Ya, baik. Sekian dari Maimunah, Dari Khadijah. dari Fatimah. Wassalamualaikum. Baik. Tepuk tangan ya untuk kelompok Yalia Lili. Terima kasih kelompok Yalia Lili. Boleh untuk kelompok terakhir, kelompok selanjutnya. Ya. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok MBG. Perkenalkan saya Bowo. Saya Bahli. Ya langsung. Jadi analisis Jawab. jawaban. Ya, what? Oh ini jawaban kita Bu. What apa peristiwa apa? Jadi optimalisasi program makanan bergizi. Siapa yang terlibat? 60 juta orang. Terus di mana? Diberlakukan Indonesia. Kapan berlakunya? Mulai 1 April 2026. Mengapa dioptimalisasi? Dalam rangka efisiensi negara. Bagaimana teknisnya? MBG disesuaikan dengan kehadiran siswa di sekolah. Sekian Ibu. Baik, terima kasih ya untuk kelompok MBG. Sesuai dengan videonya ya. Boleh. Boleh tepuk tangan untuk kalian. Ya. Terima kasih ya untuk partisipasinya dari kelompok A dan B dan C, kelompok Yalia Lili, kelompok Cihuy dan kelompok MBG. Nah, Ibu simpulkan kalian hari ini sudah paham mengenai teks berita. Nah, ya. Sebelum ditutup ada yang mau menyimpulkan tidak hari ini kita sudah belajar apa saja? Teks berita. Apa saja? Ada struktur, kepala, badan, ekor, betul. Jenis-jenis, betul. Berarti Ibu simpulkan kalian sudah paham ya mengenai teks berita ini. Nah, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Nah, tugas itu tidak ada ya. Tapi kalian pelajari lagi mengenai struktur dan unsur-unsurnya. Karena di pekan depan kalian akan berlatih untuk menyusun teks berita dari awal hingga akhir. Nah, untuk pekan depan itu kalian akan membuatnya masing-masing, mandiri. Jadi dari awal sampai akhir itu kalian menyusun sesuai dengan struktur yang sudah Ibu jelaskan. Nah, tadi kesimpulannya sudah disampaikan lah ya. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.